Saya Muhammad Azhari, saya akan menjelaskan peran dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah perencanaan keuangan. Seorang manajer harus mampu merancang keuangan yang diperlukan oleh perusahaan, karena kesuksesan bisnis tergantung dalam perencanaan keuangan yang tepat. Yang kedua adalah menjaga atau melindungi dana. Dengan adanya manajemen keuangan, maka seorang manajer akan mampu menjaga dan melindungi dana perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah alokasi dana. Alokasi dana yang tepat akan meminimalisir pengeluaran dana yang tidak diperlukan. Yang keempat adalah peluang investasi. Dengan adanya manajemen keuangan, seorang manajer keuangan akan mampu menemukan peluang investasi. Dengan peluang investasi ini, maka perusahaan tersebut akan mampu meraih untung yang sangat besar. Yang kelima adalah keputusan keuangan. Seorang manajer harus benar-benar matang dalam memutuskan sebuah keputusan keuangan. Karena itu, kesuksesan dari sebuah perusahaan dan kelancaran perusahaan bergantung pada keputusan yang dibuat oleh manajer keuangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Bajar Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang fungsi manajemen keuangan. Jadi, fungsi manajemen keuangan di sini ada 4. Yang pertama ada planning, kedua budgeting, ketiga controlling, dan keempat ada auditing. Yang pertama adalah planning. Planning yang dimaksud di sini adalah perencanaan keuangan. Jadi, apa saja yang direncanakan? Yang direncanakan meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua ada budgeting atau anggaran. Perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga ada controlling atau pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas sistem keuangan dan keuangan perusahaan. Yang keempat ada auditing atau pemeriksaan keuangan. Melakukan audit keuangan perusahaan agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Nafi, NIM 191040031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Ada 4 ruang lingkup manajemen keuangan yang menjadikan suatu perusahaan dapat maju dan berkembang. Yang pertama, menentukan keputusan investasi. Manajemen keuangan diperlukan untuk menghitung modal yang ada di dalam perusahaan. Manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi resiko-resiko yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian manajemen keuangan juga diperlukan untuk mencari keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Dan kemudian manajemen keuangan juga yang mengalokasikan dana dari jumlah modal yang dimiliki dan apa-apa saja yang akan digunakan. Ruang lingkup yang kedua yaitu keputusan keuangan. Manajemen keuangan yaitu yang bertugas untuk memutuskan masuk dan keluarnya uang di dalam perusahaan. Bagaimana dana itu masuk, bagaimana dana digunakan dan dialokasikan. Yang memutuskan semua itu adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ditugaskan untuk menyeimbangkan antara aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Ruang lingkup yang ketiga adalah pembagian dividen. Di dalam perusahaan yang mengatur dividen dan membuat peraturan adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah yang membagi rata dividen yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan ataupun anggotanya. Manajemen keuangan juga bertugas memberikan presentasi dari suatu keuntungan yang akan dijadikan sebagai dividen. Manajemen keuangan
juga yang bertugas untuk memberikan inovasi-inovasi supaya bisnis dapat berkembang dan supaya perusahaan dapat menjadi lebih besar. Ruang lingkup yang keempat ialah working capital decision. Itu merupakan simpanan yang digunakan untuk pengalokasian dana dan liabilitas, yang dengan manajemen keuangan itu semua dihitung dan dikelola secara akurat, berskala, supaya tidak adanya resiko-resiko yang terjadi di suatu perusahaan tersebut dan tidak menjadikan perusahaan itu gulung tikar ataupun bangkrut. Makin baik pengelolaan di dalam ruang lingkup tersebut, maka bisnis akan semakin berkembang dan perusahaan memiliki kontrol keuangan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 4 ruang lingkup manajemen keuangan. Apabila banyak kata, banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Jadi, tujuan manajemen keuangan yang saya dapat itu ada 6. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan keputusan yang tepat. Lalu yang kedua, menjaga arus kas agar sesuai guna membayar semua kewajiban dan beban perusahaan. Lalu yang ketiga, mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal maupun eksternal. Lalu yang keempat, pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisiensi terus terjaga. Lalu yang kelima, memaksimalkan kekayaan agar dividen kepada pemegang saham dan laba bisa terus normal. Lalu yang keenam, yang terakhir, efisiensi agar distribusi keuangan tepat dalam semua aspek di dalam perusahaan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.